Benarkah pemain timnas Guinea U23 lakukan pencurian umur? Pemain timnas Guinea U23, Alseny Soumah, diduga melakukan pencurian umur. Apakah ini membuka peluang timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 untuk menggantikan posisi timnas Guinea? Setelah timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Guinea di playoff Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung semalam, ramai di media sosial yang mengatakan ada dugaan salah satu pemain timnas Guinea U23 memiliki usia yang telah melewati batas yang ditentukan. Secara regulasi, pemain yang boleh turun di laga semalam adalah pemain kelahiran maksimal 1 Januari 2001. Akun @bolasepakwe bahkan bersiap-siap mendengarkan berita kalau ada pemain Guinea U23 yang melakukan pencurian umur dan timnas Indonesia U23 akan menggantikan posisinya. Saatnya menunggu berita kalau pemain Guinea ada yang pemalsuan umur, lalu didiskualifikasi dan penggantinya adalah Indonesia. Tulis akun @bolasepakwe. Pecinta sepak bola tanah air pun menyebut pemain timnas Guinea U23 dengan nomor 7 di laga semalam, yakni Alseny Soumah, berpotensi melakukan pencurian umur. Ia disebut-sebut melakukan pencurian umur karena diduga berusia 25 tahun. Lantas, apa benar ia melakukan pencurian umur? Berdasarkan aturan, Alseny Soumah masih diizinkan bermain karena batas maksimal yang mentas di playoff maupun Olimpiade Paris 2024 adalah kelahiran 1 Januari 2001. Lantas, siapa Alseny Soumah yang berusia 25 tahun? Menurut penelusuran Okezone, benar ada pesepak bola asal Guinea bernama Alseny Soumah yang kini berusia 25 tahun. Namun, orang ini jelas berbeda dengan Alseny Soumah yang menghuni di timnas Guinea U23 kemarin. Ridho, Arhan, dan Witan resmi undur diri dari timnas U23. Witan Sulaiman menjalani laga terakhir di timnas U23 Indonesia sebagai kapten. Rizky Ridho dan Pratama Arhan juga pamit. Kegagalan timnas U23 Indonesia ke Olimpiade 2024 juga menandai berakhirnya sebuah era. Garuda Muda takluk dari timnas Guinea dengan skor 0-1 pada laga playoff Olimpiade 2024 pada hari Kamis 10 Mei malam. Hasil tersebut pun membuat utusan Afrika melaju ke Prancis, sementara Indonesia pulang dengan tangan hampa. Sedikit yang kita tahu, laga di Stadion Mini Pierre Pibarot itu juga menjadi ajang pamit bagi sejumlah pemain. Konteksnya adalah sejumlah pemain itu tak lagi memenuhi syarat untuk membela timnas U23 karena akan melewati batas usia. Pemain paling senior dalam hal caps adalah Witan Sulaiman yang menjalani pertandingan semalam sebagai seorang kapten. Ia pertama kali muncul dalam usia 15 tahun di timnas U19 pada 2017 dan sejak saat itu ia rutin membela timnas junior. Karirnya pun bahkan lebih banyak dihabiskan di timnas ketimbang di klubnya. Dan kini setelah 7 tahun mondar-mandir di timnas junior, ia pun bisa berfokus bersama klubnya. Ia sendiri akan berusia 23 tahun pada 8 Oktober mendatang. Dan tak ada lagi turnamen U23 pada tahun ini. Itu artinya pemain berjuluk Baby Shark ini kini bisa berfokus membela Persija Jakarta, serta hanya dapat memperkuat timnas senior. Tahun depan, timnas U23 yang akan tampil di SEA Games 2025 dan Piala AFF U23 2025 tak bisa lagi memanggil Witan. Hal yang sama pun berlaku untuk Rizky Ridho dan Pratama Arhan yang juga akan berusia 23 tahun pada tahun ini. Garuda kalah, STY kartu merah, Olimpiade harus menunggu. Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Guinea dalam laga playoff Olimpiade 2024. Laga timnas Indonesia versus Guinea dalam jadwal playoff Olimpiade 2024 bergulir di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Guinea membobol gawang timnas U23 Indonesia melalui tendangan penalti Ilaix Moriba pada menit ke-29. Sementara itu, pelatih timnas U23 Indonesia Sinteyong tak bisa mendampingi Garuda Muda sampai akhir laga karena menerima kartu merah pada menit ke-75 imbas protes keras setelah wasit memberikan penalti bagi Guinea. Dengan demikian, kekalahan dari Guinea membuat timnas U23 Indonesia dipastikan belum berhasil ke Olimpiade 2024. Guinea mendapatkan penalti setelah Witan melanggar Al-Ghazi Mebah pada menit ke-28. Ilaix Moriba yang merupakan jebolan Barcelona lalu maju menjadi algojo penalti. Moriba berhasil menjalankan tugas dengan baik seusai sepakannya ke arah tengah masuk ke gawang timnas U23 Indonesia pada menit ke-29. Guinea kembali mendapatkan penalti setelah Dewangga dinilai melanggar Al-Ghazi Mebah di kotak terlarang. Sinteyong lalu melakukan protes keras. Akan tetapi, pelatih asal Korea itu diberikan kartu merah oleh wasit François Letexier pada menit ke-75. Meskipun penalti tersebut gagal, timnas Indonesia tidak bisa mengejar ketertinggalan 1-0 dari Guinea sampai peluit akhir pertandingan ditiup oleh wasit. Meskipun penalti tersebut gagal, timnas Indonesia tidak bisa mengejar ketertinggalan 1-0 dari Guinea sampai peluit akhir pertandingan ditiup oleh wasit. Antusiasme masyarakat dukung timnas Indonesia. Rasa haru dirasakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melihat besarnya antusiasme masyarakat mendukung timnas Indonesia U23 dalam usaha menembus Olimpiade. Usaha itu sendiri kini sudah berakhir, seiring dengan kekalahan Garuda Muda melawan Guinea di partai play-off AFC yang memperebutkan satu tiket lolos ke cabang sepak bola putra Olimpiade 2024. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sejak Piala Asia, hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Saya salut dan kita targetkan Olimpiade berikutnya. Terima kasih untuk perjuangan kalian, ujar Erick Thohir usai laga tersebut, seperti dilansir situs resmi PSSI. Penampilan di partai play-off itu sendiri berhasil disabet timnas Indonesia U23 seiring dengan hasil yang dicapai dalam gelaran Piala Asia U23 2024. Dalam penampilan perdananya di babak utama Piala Asia U23, Garuda Muda berhasil menjelma jadi kuda hitam yang mampu melaju sampai babak 4 besar. Tim-tim tangguh seperti Australia dan Korea Selatan disingkirkan dalam laju itu. Pada prosesnya, timnas Indonesia U23 tunduk dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah mendukung, terutama Pak Presiden Jokowi yang sudah memberikan perhatian yang sangat besar pada timnas Indonesia. Seluruh pihak dan supporter yang sudah bahu-membahu memperkuat timnas baik secara langsung maupun melalui doa yang tak pernah putus. Terharu sekali melihat begitu besar antusiasme masyarakat Indonesia, kata Ketum PSSI.